Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Putri Lestari, NPM 201601101104 dari Prodi Sosiologi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang teori sosiologi klasik. Foto ini adalah salah satu tokoh dari teori sosiologi klasik yang akan kita bahas teorinya pada hari ini. Tokoh tersebut bernama David Emile Durkheim. Emile Durkheim merupakan sosiolog brilian yang lahir di Prancis pada tanggal 15 April 1858. Ia merupakan seorang jenius dalam tokoh sosiologi yang memiliki latar belakang akademis dalam suatu ilmu sosiologis, serta memperbaiki metode berpikir sosiologis yang tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran logika filosofis, tetapi sosiologi akan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang benar apabila mengangkat gejala sosial sebagai fakta-fakta yang dapat diobservasi. Sebagai pakar, penemuannya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan berkatnya, terlahirlah Fakultas Sosiologi pertama di sebuah universitas yang berada di Eropa pada tahun 1895. Berbagai teori-teori yang telah banyak ia kemukakan, yaitu ada teori solidaritas, fakta sosial, teori bunuh diri, dan teori tentang agama. Dan yang menarik untuk dibahas pada hari ini ialah tentang teori solidaritas. Fokus pembahasan Durkheim adalah solidaritas sosial, dan pembahasan tentang solidaritas membawahi semua karya utamanya. Solidaritas yang dimaksudkan di sini adalah satu keadaan antar individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas sosial menurut Durkheim adalah dasar yang kuat dalam hubungan sosial, karena solidaritas menjadi landasan yang kuat bagi keteraturan sosial. Karena menurut Durkheim, solidaritas dalam berbagai lapisan masyarakat berfungsi untuk perekat sosial berupa nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan dan kesadaran kolektif. Dalam bukunya yang berjudul The Division of Labor in Society, Durkheim memusatkan perhatian pada pertanyaan, mengapa solidaritas sosial mengalami perubahan? Maka untuk pertanyaan ini, Durkheim menjawab bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pergeseran solidaritas dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik adalah pembagian kerja yang menjadi ciri khas masyarakat industrialisasi pada waktu itu. Menurut Durkheim, penggunaan mesin serta konsentrasi modal dan tenaga kerja di bidang industri modern mengakibatkan lahirnya pembagian kerja dalam bentuk spesialisasi yang semakin jelas dan tegas. Spesialisasi kerja ini membuat individu bekerja secara terpisah dan terkonsentrasi pada pekerjaan masing-masing yang membuat individualisme semakin meningkat. Emile Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok sosial solidaritas mekanik dan kelompok sosial solidaritas organik. Yang akan kita bahas dulu adalah solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik adalah ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Tiap kelompok dapat memenuhi keperluan mereka masing-masing tanpa memerlukan bantuan atau kerjasama dengan kelompok luar. Dalam masyarakat yang menganut solidaritas mekanik, yang utama adalah persamaan perilaku dan sifat. Artinya, semua warga masyarakat diikat oleh suatu kesadaran. Kesadaran kolektif adalah kesadaran bersama yang memiliki 3 karakteristik, yaitu mencakup seluruh kepercayaan dan perasaan kelompok, ada di luar warga dan bersifat memaksa. Sanksi untuk pelanggaran kesadaran bersama akan dikenai hukuman yang sifatnya represif, pidana. Kesadaran bersama itu menjaga persatuan, sementara hukum itu tujuannya agar tercipta kondisi seimbang dan jauh dari sifat menyimpang. Kalaupun terjadi penyimpangan, maka diharapkan dapat pulih kembali. Yang kedua ada solidaritas organik, yaitu merupakan bentuk solidaritas yang telah mengenal sistem pembagian kerja. Bentuk solidaritas organik sifatnya mengikat, sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat itu saling bergantung. Karena ada saling ketergantungan, maka ketiadaan salah satu unsur akan mengakibatkan terganggunya kehidupan masyarakat. Pada masyarakat sistem solidaritas mekanik, ikatan utama yang menyatukan individu bukan lagi kesadaran kolektif, akan tetapi kesepakatan yang terjalin di antara berbagai profesi. Hukum yang menonjol bukan pidana, tapi perdata. Sanksi terhadap pelanggaran bersifat restitutif, artinya si pelanggar harus membayar ganti rugi kepada yang dirugikan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah ia langgar sebelumnya. Contoh solidaritas mekanik yaitu suku Dani yang ada di Papua.
Suku Dani dan suku tribal lain memperagakan sistem sosial yang bertipe mekanik. Misalnya, setiap laki-laki dewasa suku Dani berburu sebagai aktivitas ekonominya. Ada yang bawa tombak, panah, parang, dan alat perang lainnya. Sedangkan perempuannya meramu bahan-bahan makanan. Aktivitas berburu dan meramu tersebut dilakukan berdasarkan norma yang diyakini bersama, yakni laki-laki dewasa berburu cari makan dan perempuannya meramu. Hubungan sosial antar individu sangat komunal dan atribut-atributnya bersifat homogen. Yang kedua, ada contoh dari solidaritas organik. Kita ambil proses produksi di pabrik rokok sebagai contoh solidaritas organik. Proses produksi berlangsung secara sistematis. Para pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Selain itu, spesialisasi sangat mencolok di sini. Ada kelompok pekerja yang berada di bagian filter, kualitas tembakau, ada pekerja yang ngelinting, ada yang packaging, ada bagian pemasaran produk, dan seterusnya. Jika kita bayangkan sebuah masyarakat berupa mereka yang bekerja di pabrik rokok tersebut, maka kita bisa katakan bahwa solidaritas sosial yang terbentuk merupakan solidaritas organik. Artinya, relasi sosial terbentuk berdasarkan hubungan saling ketergantungan, spesialisasi, dan saling melengkapi. Kelompok filter tembakau tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa kelompok kelinting. Misalnya, sebab tanpa dikelinting, tembakau tidak bisa jadi rokok. Begitu pula dengan kelompok lain, seperti pemasaran, packaging, dan sebagainya. Masing-masing kelompok bekerja dalam sebuah sistem yang rapi. Yang terakhir kita akan bahas yaitu perbedaan dari solidaritas mekanik dengan solidaritas organik. Solidaritas mekanik yaitu yang pertama, relatif berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain dalam keefisienan kerja. Yang kedua, terjadi di masyarakat sederhana. Yang ketiga, ciri dari masyarakat ini adalah tradisional atau pedesaan. Yang keempat, kerja tidak terorganisir. Yang kelima, beban lebih berat. Yang keenam, tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian yang organik, saling berkaitan dan mempengaruhi dalam keefisienan, dalam kerja. Yang kedua, dilangsungkan oleh masyarakat yang kompleks. Yang ketiga, ciri dari masyarakat modern ini adalah perkotaan. Yang keempat, kerja terorganisir dengan baik. Kelima, beban ringan. Keenam, banyak saling bergantung dengan yang lain. Jadi, kesimpulannya ialah faktor yang paling berpengaruh terhadap pergeseran solidaritas sosial dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik adalah adanya pembagian kerja yang menjadi ciri khas masyarakat industrialisasi pada waktu itu. Kemudian cara untuk membedakannya cukup mudah antara solidaritas mekanik dengan solidaritas organik. Mekanik ini lebih pada masyarakat tradisional, yaitu pedesaan, yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Sedangkan organik itu ciri dari masyarakat modern, daerah perkotaan, yang sifatnya mengikat, sehingga unsur di dalam masyarakat itu saling bergantung. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.